Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra Anhar, kelas 12 RPLC, absen 11, akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram dari project saya sebelumnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan basis data. Kelebihan basis data antara lain konsistensi data, pengendalian terhadap kerangka data, dan meningkatkan keamanan data. Konsistensi data artinya perubahan hanya dilakukan satu kali dan nilai baru tersebut akan tersedia untuk semua pengguna. Akhirnya kelemahan dari basis data antara lain biaya yang tidak murah. Ya memang biaya yang sangat mahal karena menyangkut untuk pembelian sekaligus perawatan hardware dan software. Yang selanjutnya adalah rumit dan tambahan biaya untuk konversi. Contoh penggunaan basis data. Contoh penggunaan basis data yaitu adalah bank, pengolahan untuk data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan, selanjutnya bandara, untuk pengelolaan data reservasi dan penjadwalan, serta untuk universitas yang digunakan untuk pengelolaan pendaftaran alumni, dan juga penjualan untuk pengelolaan data konsumer. Macam-macam aplikasi basis data. Pertama adalah MySQL. MySQL ini memang sangat sering digunakan untuk para mahasiswa dan siswa yang baru belajar tentang basis data. Selanjutnya MariaDB, Microsoft, SQL Server, dan lain-lain. Pengertian ERD. Pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. Pada dasarnya memiliki dua komen yang digunakan, yaitu entitas dan atribut. Entitas merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Simbol entitas ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya atribut. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut ini disimbolkan dengan simbol elips atau oval. Atribut key. Atribut key adalah satu atau hubungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dan record. Contohnya nomor pokok mahasiswa, NIM, dan nomor pokok lainnya. Atribut simple. Atribut yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya alamat, penerbit, tahun penerbit, dan judul buku. Selanjutnya ada atribut multi-value. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang dari buku tersebut. Selanjutnya adalah atribut composite, suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipilah lagi atau memiliki sub-atribut. Contohnya dari entitas nama, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Selanjutnya atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database X. Total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. One-to-one. One-to-one adalah setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. One to many, contohnya
Setiap anggota entitas A dapat berhubungan lebih dari satu orang entitas B, tapi tidak sebaliknya. Many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Simbol ERD. Simbol entity digambarkan dengan persegi panjang. Dan selanjutnya weak entity. Suatu entity yang tidak dapat didefinisikan melalui atribut yang sendirinya. Keberadaan weak entity tergantung kepada entity yang lain yang disebut owner entity. Selanjutnya ada associative entity. Entity yang digunakan pada many-to-many relationship atau banyak antar banyak. Misalnya ada atribut. Dalam notasi Chen, sebuah atribut digambarkan dengan oval. Selanjutnya, key atribut. Suatu atribut yang mengidentifikasikan suatu entity dengan sangat spesifik atau unik. Ya, simbolnya oval biasa ya. Selanjutnya dalam multi-value atribut yang disimbolkan dengan oval di dalam oval. Lalu ada relationship yang bentuknya ketupat, belah ketupat. Selanjutnya weak relationship disimbolkan dengan belah ketupat di dalam belah ketupat. Desain ERD dari project saya. Ini adalah desain ERD dari project saya. Yang pertama, tabel DPR memiliki relasi dengan tabel major dan tabel grade, dan juga DPR topik dan tabel answer. Selanjutnya ada tabel topik. Tabel topik ini memiliki relasi dengan DPR topik dan BC topik. Selanjutnya ada tabel BC yang memiliki relasi dengan tabel BC topik, dan BC image. Masing-masing dari tabel ini memiliki ID atau primary key. Ya, sekian dari presentasi dari ERD dari project saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.